Rakyat Palestina akan melawan rencana penjajah Israel jadikan Masjid Al-Aqsa sebagai objek wisata. Anggota Biro Politik Hamas Harun Nasiruddin mengatakan bahwa upaya penjajah Israel untuk menjadikan Masjid Al-Aqsa menjadi objek wisata sebagai eskalasi berbahaya. Tindakan ini berpotensi melahirkan perlawanan rakyat Palestina dengan segala cara untuk melindunginya dari penodaan para ekstremis. Demikian dikutip Palestine Information Center. Nasiruddin menambahkan bahwa pendudukan Israel terus mengizinkan dan melindungi para pemukim pendatang Yahudi untuk mempraktekkan pelanggaran dan penodaan terhadap kesakralan dan kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Tindakan ekstremis Yahudi terbaru adalah munculnya sejumlah pemukim pendatang haram dan dengan pakaian tidak sopan dan seronok di halaman masjid. Tindakan tersebut dinilai Nasiruddin sebagai provokasi langsung terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia yang tidak boleh ditoleransi. Semua pihak harus mengambil tindakan untuk mencegah kejahatan ini dan melindungi Masjid Al-Aqsa dari bahaya penodaan dan Yahudisasi. Dia memperingatkan pendudukan Israel agar tidak melanjutkan kebijakan Zionis yang provokatif ini, yang dengan jelas mengungkap rencana dan niat jahatnya untuk mengubah Masjid Al-Aqsa menjadi objek wisata. Dia menekankan rakyat Palestina tidak akan tinggal diam dan berpangku tangan menghadapi hal ini. Tindak penjajahan Israel tersebut hanya kesiagaan rakyat dan semakin kuat untuk menghadangnya dengan segala cara sampai pendudukan Israel hengkang dari tanah Palestina dan hak Palestina yang sah dalam diambil kembali, terutama adalah pembebasan Al-Quds dan Masjid Al-Aqsa. Menurut European for Jerusalem Foundation, sebanyak 7.113 pendatang ilegal Yahudi dan 80.653 orang berkedok turis telah berpartisipasi dalam penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa pada Agustus lalu. Angka tertinggi tercatat pada 7 Agustus, sebanyak 2.201 pemukim pendatang Yahudi menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa untuk memperingati apa yang mereka sebut peringatan kehancuran kuil. Awalnya semangat ingin bela Zionis, pemuda asal London langsung menyesal bukan main saat jadi tentara Israel. Perlakuan para pasukan ke masjid umat muslim jadi pemicunya. Israel dan Palestina hingga detik ini memang masih berseteru. Dikutip Grithot dari Kompas.com, pasukan Israel bahkan kembali menyerang warga Palestina yang melaksanakan ibadah sholat Jumat. 12 warga Palestina dilaporkan terluka akibat kejadian yang terjadi. Dunia pun terus geram terhadap tindakan pasukan Israel ke rakyat sipil Palestina. Salah seorang remaja asal Inggris sampai harus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri untuk memahami konflik yang terjadi gara-gara kelakuan para pasukan Israel. Dikutip Grithot dari Intisari, sebagai seorang remaja yang tumbuh di pinggiran kota yang nyaman di London Utara, jantung komunitas Yahudi Inggris, Joel Carmel memiliki hasrat tunggal membela Israel. Sinagog saya, gerakan pemuda saya, sekolah saya, semuanya organisasi Zionis. Zionisme berarti bukan hanya Israel yang berhak untuk hidup, tapi secara aktif membela Israel. Katanya, sebagaimana dilansir Business Insider, dalam gelembung ini semua kritik Israel bias, kata Carmel, putra seorang rabi. Semua orang menentang kami, segala sesuatu di MSM adalah anti-Israel. Kami memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan sisi lain. Itu berarti mengatakan apa yang dilakukan Israel selalu merupakan masalah keamanan dan Israel harus melakukan apapun yang harus dilakukan untuk mempertahankan diri. Carmel menjadi seorang pemuda fanatik untuk Zion, keajaiban kampanye pro-Israel. Bergairah dan pandai bicara, dia memenangkan kompetisi gaya magang komunal, hadiah duta besar yang mengakui bakatnya dalam membela Israel. Pada usia 18 tahun, Carmel melepaskan tempatnya di sebuah universitas Inggris, pindah ke Israel dan bergabung dengan pasukan pertahanan Israel. Segera setelah itu, dia ditempatkan untuk bertugas di tepi barat yang diduduki sebagai bagian dari administrasi militer Israel. Ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengusulkan untuk mencaplok bagian tepi barat baru-baru ini, Business Insider berbicara dengan Carmel yang naik pangkat
menjadi Letnan 2 di IDF. Tentang pengalamannya dalam menegakkan pendidikan, itu bukan karena saya ingin menjadi tentara, saya ingin menjadi seorang Israel dan melakukan apa yang dilakukan orang lain. Saya ingin berguna, katanya. Memang kehidupan prajurit itu tidak terjadi secara alami di Karmel. Sebagian besar anak muda Israel sangat bersemangat mengambil senjata karena itu keren. Saya membencinya. Saya tidak suka bau misio dan sangat menegangkan untuk memegang senjata ini, tetapi jika berprestasi tinggi, dia dipilih untuk pelatihan perwira. Dia mengetahui bahwa dia akan ditempatkan di Kogat, akronim dari birokrasi militer Israel, koordinasi kegiatan pemerintahan di wilayah. Karmel menggambarkannya sebagai pemerintahan bayangan yang dibangun Israel untuk memerintah tepi barat yang merupakan rumah bagi 2,8 juta warga Palestina. Ditangkap dari Yordania dalam perang 6 hari pada tahun 1967. Sejak itu lebih dari 500.000 orang Yahudi telah pergi untuk tinggal di wilayah tersebut dan membangun pemukiman yang seringkali kontroversial. Selama pelatihan perwira, dia mengatakan keraguannya tentang penduduk mulai mengkristal. Suatu pagi di Bethlehem, tepi barat titik perlintasan tempat para pekerja Palestina berkumpul untuk masuk ke Israel, Karmel mengatakan dia menyaksikan pemandangan yang mengecewakan. Anda harus berada di sana untuk merasakannya. Ribuan pria muda Palestina masuk ke dalam kurungan terowongan dalam perjalanan ke pemeriksaan keamanan. Orang-orang dipaksa untuk naik di atas satu sama lain. Saat itulah saya mulai berpikir ada yang salah di sini. Dia mengatakan momen kritis lainnya baginya adalah kunjungan para perwira muda ke masjid di Caves of the Patriarchs di Hebron, sebuah kota di selatan Yerusalem. Kuil ini diyakini sebagai tempat pemakaman Abraham, Ishak, dan Yakub, dan baik Muslim maupun Yahudi menghargai tempat suci tersebut. Ada juga sinagog di situs tersebut. Ketika Karmel dan rekan-rekannya petugas pelatihan tiba, dia mengatakan terkejut ketika mereka tidak melepas sepatu mereka untuk menghormati kepercayaan Muslim. Saya berjalan-jalan dengan sepatu boot militer saya di masjid mereka. Setelah dia menjadi Letnan 2 yang baru dicetak di IDF, dia ditugaskan ke distrik Jenin di Kogat. Tugasnya adalah mengeluarkan izin perjalanan ke Palestina yang ingin masuk ke Israel untuk mengunjungi keluarga atau rumah sakit. Di sana pengusaha diberi prioritas di atas orang biasa. Sebagai seorang perwira muda, dia mengendalikan kebebasan bergerak puluhan ribu orang. Pekerjaannya membuat stres dan memiliki nuansa kakak laki-lakinya. Proses permohonan izin mengharuskan warga Palestina untuk memberikan informasi biografi yang lengkap. Itu adalah bagian dari upaya Israel untuk mengontrol. Kami harus tahu segalanya. Mereka adalah manusia. Ketika Karmel ditugaskan untuk perannya, dia sangat tertarik dengan kesempatan belajar bahasa Arab. Tetapi dia mengatakan bahwa kemampuan bahasanya tidak pernah melampaui mengeluarkan perintah militer.